pimpin doa terlebih dahulu. Mana kata kelasnya? Teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa kita. Kamu siapa lagi? Satu lagi? Jihan. Jihan kenapa? Jihan sakit. Terus? Juwita? Sakit juga? Sakit juga. Oke. Jadi 3 orang yang tidak hadir ya di kelas 83. Ya, kita doakan semoga temannya cepat sembuh. Amin. Oke. 83. Sekarang kita mau belajar apa? IPS. Belajar? IPS. Oke. Sebelum kita belajar IPS, udah pernah dengar topik IPS belum? Belum. Belum pernah? Udah apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Kita coba topik IPS dulu biar pagi-pagi kita masih semangat ya. Oke, Ibu contohin topik IPS. Topik IPS I P S IPS. Bisa? Bisa. Oke, ayo. Semuanya ikutin. Topik IPS I P S IPS. Oke. Jadi sebelum kita belajar, tadi kita sudah topik IPS. Kemudian tadi temennya ada yang tidak hadir ya. Oke. Hari ini kira-kira kita mau belajar apa sih materi IPS-nya? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari mobilitas sosial. Nah, Abi masih ingat nggak kemarin pengertian dari mobilitas sosial? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo silakan. Aura Pak Aurel. Aura. Berasal dari bahasa Latin mobilis yang artinya bergerak atau mudah dipindahkan. Oke, kata aura, mobilitas sosial itu adalah berasal dari sebuah kata Latin, yaitu mobilis, yang artinya bergerak atau dapat dipindahkan. Nah, Abi punya pendapat lain nggak? Atau pendapatnya sama seperti aura? Sama semua? Sama, oke. Itu adalah pengertian dari mobilitas atau mobilis. Kemudian kalau sosialnya itu berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan masyarakat. Nah, jadi pengertian mobilitas sosial itu apa?
Ayo satu orang coba yang berani. Siapa? Cherry? Ya, coba yang keras Cherry. Oke, jadi mobilitas sosial itu adalah sebuah perpindahan status seseorang, ya. Yang pindah apanya? Status sosialnya dari lapisan atas ke lapisan bawah. Bisa juga dari lapisan bawah ke lapisan yang atas. Nah, itu adalah sebuah mobilitas sosial. Coba kalau kalian, kira-kira kalian pernah nggak sih melakukan sebuah mobilitas? Kalian bergerak nggak? Bergerak kan? Dari mana bergeraknya? Misal dari rumah ke sekolah, itu juga sudah melakukan mobilitas. Terus kalau mobilitas sosialnya, misalkan apa? Dari kelas 7 naik ke kelas 8. Nah, itu juga termasuk ke dalam mobilitas sosial. Dimana kalian dulunya masih kelas 7 nih, karena kalian belajar, ya kan? Belajar terus, kemudian mungkin ada yang dapat peringkat, sehingga kalian bisa naik ke kelas 8. Oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Ayo. MU dan MCT. Oke, MU dan MCT kemarin skornya gimana nih kemarin? 3-0. Ada yang suka nonton sepak bola? Oke, banyak ya. Ada berapa orang nih? Mungkin ada 10 orang suka nonton sepak bola. Nah, itu. Dari fenomena ini, kira-kira terjadi sebuah mobilitas atau perpindahan nggak? Ya. Terjadi. Mobilitasnya seperti apa? Turun peringkat. Turun peringkat. Siapa yang turun peringkat? MU-nya turun peringkat. Oke. Kenapa bisa turun peringkat? Karena kelelahan. Terus kenapa lagi? Karena mungkin pertahanannya ambruk. Terus apa lagi? Mungkin performanya kurang bagus ketika main, ya, kurang latihan. Nah, itulah faktor-faktor yang bisa menyebabkan si MU ini menjadi turun peringkat. Tuh, untuk fansnya MU turun peringkat. Gimana tuh peringkatnya? 15 ya. Nah, itulah ya. Jadi kadang-kadang memang roda di dalam kehidupan itu selalu berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Pada saat kita di atas, kira-kira hal apa sih yang harus kita lakukan? Evaluasi. Terus apa lagi? Kalau kita lagi ada di atas nih, mempertahankan. Terus belajar agar lebih baik. Selain itu apa lagi? Evaluasi kesalahan kemarin. Evaluasi dari kesalahan kemarin. Selain itu harus tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak boleh sombong, ya. Karena kadang-kadang kita ada di atas, kemudian kadang kita juga ada di posisi bawah. Itu tadi adalah hal yang kita lakukan ketika kita ada di posisi yang atas. Kalau misalkan kalian ketika sedang ada di posisi bawah, kira-kira seperti apa? Hal apa yang harus dilakukan? Latihan lebih giat. Terus apa lagi? Berusaha agar bisa naik lebih tinggi. Terus apa lagi? Memperbaiki dari kesalahan yang kemarin. Apa kan Sur? Tetap memilih pemain yang baru. Iya, kalau di Manchester mungkin bisa ya memilih pemain yang baru. Mungkin kita harus lebih bekerja keras lagi. Kalian sebagai pelajar mungkin harus lebih giat lagi untuk mencapai cita-cita kalian. Tuh. Nah, ini tadi ya, terjadi sebuah perpindahan atau status atau terjadi mobilitas sosial di mana MU ini yang pada pertandingan di Liga Inggris dianggap memiliki atau mengalami mobilitas vertikal turun dari yang tadinya peringkatnya di atas kemudian berada di posisi bawah. Nah, itu namanya adalah mobilitas sosial.
Saluran itu adalah wadahnya, wadah untuk orang bisa berpindah status sosial. Kalau di MU tadi, wadahnya apa? Wadahnya atau tempatnya. Kok bisa turun ya? Kenapa ya? Karena mainnya kurang bagus, mungkin karena pendidikan atau pelatih olahraganya ya. Kualitas pemainnya juga dapat menentukan turunnya status tadi ya dalam MU. Kemudian ada organisasi nggak? Organisasi sepak bola. Aduh, nah itu liga, federasi atau kompetisi. Kemudian ada prestasi atau hasilnya nggak? Ada. Aduh, prestasinya tadi gimana ya? Juara. Juara nggak MU tadi? Nggak juara ya. Jadi hasil prestasinya itu menentukan pertandingannya, atau menentukan sebuah posisinya. Kalau si MU tadi prestasinya tuh turun. Kemudian ada juga media massa. Kalian pakai media sosial? Pakai. Nah, media massa itu berpengaruh juga untuk membentuk citra, reputasi, dan opini publik tentang status sosialnya. Oke, jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita mau belajar tentang saluran dan juga bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuknya tadi yang sudah kita bahas ada mobilitas sosial vertikal naik dan juga mobilitas sosial vertikal turun itu. Kemudian untuk saluran mobilitasnya tadi ada pendidikan, kemudian ada juga organisasi tadi ya, kalau di kasus MU tadi. Oke, ini gambar siapa nih? Jerome Pauline. Ada yang fansnya Jerome Pauline di sini? Oke, jangan malu. Oh, banyak ya fansnya Jerome Pauline ya. Oke, Jerome Pauline. Jerome Pauline ini apa sih sebenarnya? Apa? YouTuber, terus ahli matematika. Selain itu apa lagi? Content creator, kemudian businessman. Ya, itu adalah Jerome Pauline ya, tokoh Jerome Pauline. Coba kita lihat videonya dari Jerome Pauline. Dan dia juga sukses di Indonesia. Gimana kisahnya? Kalau dulu dia sukses dan Jerome Pauline adalah siswa yang berprestasi di kampung SMA. Dia sering menjuarai pelajaran matematika, bahkan menjadi siswa dengan nilai tertinggi se-Jawa Timur. Lulus dari bangku SMA, dia mendapatkan beasiswa dari Mitsui Bussan, perusahaan teknologi yang dari Jepang, untuk berkuliah di Waseda University. Saat kuliah di sana, dia membuat video YouTube untuk mengikat kisahnya mendapatkan beasiswa dan mini-blog kehidupannya di Jepang. Banyak penggemar dari Indonesia menyukai videonya karena dia dapat menjelaskan materi matematika untuk mudah dipahami. Berkat konsistensinya membuat video YouTube dan membuat matematika mudah dipahami, karir YouTube pun semakin berkembang dan memiliki jutaan subscriber. Kini dia sudah memiliki 10 juta subscriber dengan pendapatan miliaran rupiah. Nah, matematika mudah menyenangkan bukan? Bukan. Oke, salvo di akhir video ya. Matematika menyenangkan atau bukan? Menyenangkan. Kalau di video tadi jawabannya apa? Bukan ya. Oke, jadi matematika itu dibuat menyenangkan oleh si Jerome Pauline tadi. Coba siapa yang bisa menceritakan kisahnya Jerome Pauline tadi dari video ini? Ayo, mana nih fansnya Jerome Pauline ini? Iya, gak apa-apa. Aurel? Boleh? Coba. Gak apa-apa. Sini, maju ke depan. Ayo. Si Aura ya? Oh, Aurel akan menceritakan tadi dari videonya Jerome Pauline. Kira-kira sosok seperti apa sih Jerome Pauline itu? Coba disimak dulu penjelasan dari Aura. Dapat beasiswa fakultas dan dia berprestasi di bangku SMA dan sering mengikuti olimpiade matematika. Dia di Jepang sering membandingkan bisa dapat beasiswa dan mengikuti kesehariannya di sana dan juga untuk menjadi penjelasan tentang matematika. Oke, jadi itu tentang si Jerome Pauline ya, yang sudah dijelaskan oleh Aurel. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Aurel. Oke, itu sedikit ceritanya tentang yang sudah diceritakan oleh Aurel
tentang tokoh Jerome Pauline ini. Jadi Jerome Pauline itu dulunya adalah seorang siswa SMA biasa kan, yang tinggal di daerah Jawa Timur ya. Kemudian Jerome Pauline ini mendapat beasiswa untuk kuliah di mana tadi? Di Jepang. Kuliah di Jepang. Kemudian si Jerome Pauline ini mulai membagikan kesehariannya dalam bentuk vlogger ya, dalam bentuk vlog keseharian dia kuliah di Jepang seperti apa. Kemudian dia juga mulai mengajar apa tadi? Matematika. Karena beliau ini jurusannya matematika, jadi matematika itu dibuat menyenangkan ya. Belajar matematika itu nggak melulu tentang angka, atau kita tuh bisa loh belajar matematika dengan cara yang menyenangkan. Nah, karena si Jerome Pauline ini konsisten dalam membuat vlog YouTube, membagikan kesehariannya, sehingga Jerome Pauline bisa dikenal oleh banyak orang. Terus sekarang punya subscriber yang banyak. Nah itu sekarang jadi terkenal nggak Jerome Pauline? Nah, jadi terkenal. Oke, jadi kalau dalam kasus Jerome Pauline ini, kasusnya tadi, kira-kira terjadi mobilitas sosial nggak? Terjadi. Mobilitas sosial apa? Vertikal nggak? Naik ya. Karena tadinya si Jerome Pauline adalah seorang yang biasa, kemudian karena dia konsisten dapat beasiswa, konsisten yang konten, sehingga dia bisa menjadi seseorang yang terkenal. Nah, jadi Jerome Pauline ini melakukan mobilitas vertikal naik gitu. Kemudian untuk salurannya atau wadahnya, kira-kira apa sih yang bisa bikin beliau ini naik? Belajar. Berarti dalam bentuk pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu bisa merubah status sosial seseorang. Mungkin tadinya yang punya status sosialnya rendah, kemudian bisa naik menjadi status sosial yang lebih tinggi gitu. Pendidikan dapat beasiswa ya tadi ya, Jerome Pauline ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Gak ada? Kita lanjut materinya. Lanjut. Oke, jadi kita juga bisa belajar mobilitas sosial dari berbagai film yang mungkin sering kalian tonton ya. Kalau kalian suka nonton sinetron apa itu? Indosiar, FTV ya. FTV Azab mungkin ya. Nah, itu ada tuh. Itu adalah contoh-contoh kisah-kisah yang inspiratif. Bisa kita ambil maknanya, kemudian kita juga bisa belajar dari kisah-kisah tersebut. Ada tadi yang kisah seorang apa tadi? Anak yatim yang kemudian menjadi sarjana. Kemudian ada juga tadi tukang bubur ya Haji bisa. Nah itu ya contoh-contoh sinetron yang bisa kita ambil hikmah dan juga maknanya. Mungkin kalian sering kan nonton sinetronnya atau film-filmnya? Ayo coba siapa yang sering nonton sinetron Indosiar? Hanzul ya? Oh ya, jadi itu ya. Oke, kita tadi sudah belajar tentang mobilitas sosial, baik itu vertikal naik ataupun vertikal turun. Ternyata mobilitas sosial itu ada yang sejajar atau sama. Contohnya apa? Kalau naik kelas itu tadi contoh mobilitas sosial dan naik. Contohnya pindah sekolah. Oke. Aurel pernah punya teman yang pindah sekolah? Pernah. Pindah sekolahnya kemana? Ke Lampung. Oke. Kelas berapa itu teman yang pindah sekolah? Siapa? Ada yang pindah sekolah? Oh, pas kelas 4. Iya. Jadi contohnya, misalkan ketika kalian sekolah, misalnya Aurel tadinya adalah siswa di SMP 4. Mungkin karena ikut tugas atau orang tuanya pindah ke Lampung, sehingga Aurel pindah juga sekolahnya di Lampung, misalkan di SMP
satu kota Bandar Lampung misalnya. Nah, Aurel ini statusnya masih tetap sama atau tidak? Masih sama-sama siswa atau pelajar ya? Masih sama kan? Masih sama. Nah, yang berpindah hanyalah tempat belajarnya ya. Dari SMP 4 Palembang pindah ke SMP 1 Bandar Lampung. Nah, jadi statusnya tetap sama-sama siswa. Kemudian ada juga contoh lainnya, coba dilihat. Misalkan Ibu Dina berpindah tugas mengajar dari kota A ke kota B. Nah, status Bu Dina ini kira-kira masih guru atau tidak? Masih. Apa Bu Dina pindah kota terus dia pindah pekerjaan juga? Misal jadi dokter juga? Ya, tidak ya. Jadi itu yang berbeda hanyalah tempat tugasnya, tapi statusnya tetap sama, yaitu sebagai seorang guru. Itu. Ada yang mau ditanya? Dari bentuk mobilitas? Ada berapa jadi bentuknya tadi? Ada 2. Mobilitas sosial vertikal dan juga mobilitas sosial horizontal. Vertikal dibagi menjadi 2. Apa aja? Vertikal naik dan vertikal turun. Vertikal naik dan vertikal turun. Itu adalah bentuk mobilitas sosial. Kemudian salurannya ada apa aja tadi? Ada? Pendidikan. Kemudian apa lagi? Organisasi politik. Kalau tadi? Iya, ada juga lembaga ekonomi. Ada juga lembaga profesi. Kalau Ibu Dina tadi kira-kira salurannya apa? Pendidikan dan organisasi profesi. Kalau MU tadi kira-kira apa salurannya? Organisasi sepak bola. Terus apa lagi? MU. Selain organisasi sepak bola, ada juga pendidikan. Perlu latihan kan? Ya, jadi MU juga perlu latihan. Kemudian kalau kasusnya Jerome Pauline tadi, salurannya apa? Pendidikan. Karena mendapatkan beasiswa. Oke. Ya, jadi dapat beasiswa. Jadi mobilitas sosial itu digunakan seseorang untuk mewujudkan atau mencapai tujuannya, yaitu merubah status sosial. Jadi wadahnya ada pendidikan, kemudian ada organisasi profesi, ada organisasi politik, ada juga lembaga ekonomi. Oke, ada yang mau ditanya dari materi kita? Nggak ada? Belum ada? Ayo coba kita tepuk semangat dulu. Udah kan dengar belum tepuk semangat? Sudah? Oke, siapa yang mau pimpin ke depan? Tepuk semangat. Mana Aska? Mana Aska? Ayo Aska sini. Ayo coba tepuk semangat dulu kita. Dipimpin Aska. Ayo. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi coba. Yang kompak. Ayo Aska. Tepuk semangat. Sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Ada berapa kelompok kemarin? 5. Ada 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari berapa orang kemarin? 6. Ada yang 6, ada yang 7 orang. Oke. Jadi di sini Ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian nanti akan dibagi kelompok, kemudian
masing-masing anggota kelompok akan mendapatkan kasus yang berbeda. Jadi kasusnya kelompok 1 akan berbeda dengan kelompok 2, 3, 4, dan juga 5. Masing-masing beda. Nanti kalian tugasnya adalah berdiskusi. Di sini ada kasusnya nih. Contohnya, itu kasih contoh dari kelompok 1. Ini ada gambar apa? Artikel dari Ahmad Syahrani. Kira-kira Ahmad Syahrani ini mengalami mobilitas sosial atau tidak? Nanti tolong dituangkan di dalam LKPD-nya. Ada berapa soal nih? Ada 5 soal. Nanti silakan kalian berdiskusi, kemudian dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke? Sudah siap? Siap. Kelompok 1 ketua kelompoknya siapa mulai? Mutia ya? Mana? Kelompok 1? Nah, kemarin kita sudah memilih kan? Kelompok 1. Kelompok 2 Cherry ya? Oke, Cherry. Kelompok 3 Amira. Gak apa-apa ya, gak masuk. Ditulis yang ada saja ya pada kelompoknya. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok terakhir, kelompok 5. Jihan mana Jihan? Gak masuk. Juwita, Arento. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, silakan untuk dapat berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Ibu cek dulu, kelompok 1 dapat kasusnya apa? Syahrani. Kelompok Syahrani, oke. Kelompok 2 dapat kasusnya siapa? Jokowi. Kasus Bapak Jokowi. Kelompok 3? Dilan dan ya. Oke. Kemudian kelompok 4? Timothy Ronald. Ya. Kelompok 5? Tentang Nadiem Makarim. Oke. Silakan. Iya. Oke. Silakan kalian dibaca LKPD-nya, kemudian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Boleh di sini? Boleh berkumpul boleh? Ya, boleh di bawah. Boleh. Dapat kasusnya yang sesuai ya. Oke. Ya, boleh diskusi kelompok di kursi boleh, di bawah boleh. Di meja sini boleh, di sini. Ya. Boleh, di meja boleh. Di meja boleh. 20 dulu ya, 20 menit ya. Nanti kalau kurang bisa kita tambah waktunya. Oke, sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Silakan untuk melakukan diskusi kelompok. Bisa dibaca dulu materinya, LKPD-nya. Ini kelompok berapa nih Nesen? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Apa-apa, kelompok 1. 6 sampai 7 orang. Kemudian kalian bisa berbagi tugas. Jadi lecture, ada pengucapan nomor 1. Waduh, itu doa. Biar cepat selesai ya. Nah, udah. Tugasnya itu lah kanser ya. Nanti kanser presentasi kan? Setiap kelompoknya.
Ini kelompok 3. Iya, kira-kira mengalami mobilitas sosial tidak Bapak Joko Widodo, kemudian ada Timothy Ronald, nah itu coba dianalisis. Kira-kira terjadi mobilitas sosial tidak ya? Jadi, nah mobilitas sosial tuh bentuknya tuh dijelasin ya, dijelaskan. Apa nak? Tanya apa? Dibagi tugasnya, oh ya masing-masing anggota kelompok. Dibagi tugasnya. Nomor 1 udah dijawab. Oke. Kenalin dulu, kenapa disalin? Ini bagi tugas ya, kelompok 1 ya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ayo, waktunya nggak banyak kita, 20 menit. 20 menit. Boleh ditandai, boleh. Ditandai, boleh. Silakan ditandai. Nadim Makarim, nah coba. Karena ini anggota kelompoknya cuma bertiga, nggak apa-apa ya? Ya, boleh dibaca. Sudah dibaca? Sudah, ya. Kemudian coba dianalisis kira-kira terjadi mobilitas sosial atau tidak di kasusnya. Ya, boleh saling bagi tugas. Ada yang nulis, mungkin ada yang baca. Pokoknya saling kerja sama. Kenalin dulu, kenapa disalin? Dia nulis. Bagi tugas ya, kelompok 1 ya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok ini kelompok berapa kasusnya? Bapak Jokowi. Oke. Kira-kira terjadi mobilitas sosial atau tidak di kasus Bapak Jokowi? Rafli?
Apa ini? Boleh dicoret dalam APD-nya. Coret-coret atau digaris bawahi boleh. Ini kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 1. Nomor 3, coba kita baca bersama nomor 3. Berdasarkan kasus tersebut, saluran atau sarana apa sih yang bisa menyebabkan Ahmad Syahroni ini berpindah status sosial? Karena apa? Tadi kan sarananya ada berapa? Sarana itu wadahnya untuk melakukan perpindahan status sosial. Tadi ada pendidikan, kemudian ada politik, terus ada organisasi, ya kan? Ada juga ekonomi. Nah, kira-kira di kasus Ahmad Syahroni ini yang sebagai anggota DPR, kira-kira salurannya apa? Politik, boleh ditulis dan dijelaskan di jawabannya. Ya, Zaki kan ini fansnya Bapak Ahmad Syahroni. Iya kan? Iya, tiap ibu di kelas pokoknya, Ahmad Syahroni gitu kan? Iya. Fansnya. Nah, namanya demo dulu. Nomor 4, soalnya tentang apa coba dibaca? Ya, jadi di kasus Timothy Ronald ini kira-kira terjadi mobilitas nggak tadi? Terjadi ya. Nah, apakah mobilitas itu berpengaruh terhadap kehidupan tokohnya? Misal, aku lah pengaruhnya. Dari misi kaya ada. Coba dijelaskan dengan kata-kata kalian, dengan bahasa kalian. Kira-kira berpengaruh nggak? Berpengaruhnya dalam segi apa? Oke, benar. Ya, itu untuk soal nomor 4. Ada yang mau ditanya lagi? Kelompok 5? Nomor 3. Berdasarkan kasus tersebut, saluran atau sarana. Nah, saluran atau sarana itu adalah wadah untuk berpindah statusnya. Kira-kira di dalam kasus ini sarananya apa? Iya, dijelaskan dengan kata-kata ya. Oke, jadi itu ya untuk saluran mobilitas sosialnya. Tadi kan sudah dibahas, ada pendidikan, kemudian ada organisasi politik, terus ada lembaga ekonomi, ada juga organisasi profesi. Itu untuk sarananya. Ini kelompoknya aman? Aman. Oke. Coba disuruh baca dulu Denny, Farhan, sama Randi. Nah, gantian ya. Rafli, kelompoknya aman? Aman. Aman. Oke, ada yang mau ditanya lagi diskusinya? Waktunya 7 menit lagi untuk kita berdiskusi. Ini sudah 23 menit berjalan.
jadi mobilitas sosial dan dampak dalam kehidupannya apa untuk tokoh itu? Ya, mau berapa? Namanya sudah? Kelompok? 4. Oke, silakan untuk kelompok 4. Sudah ya? Udah fix untuk jawabannya? Kelompok 4 sudah. Ini kelompok? Kelompok 3. Kelompok 1 berapa lagi? Sikap lagi? Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi kelompok berapa yang sudah siap maju presentasi? Kelompok 4. Oke, silakan maju kelompok 4. Nilai disimak. Ayo, kelompok 4, kelompok 4. Oke, siapa yang buka? Moderatornya siapa ini? Oke, Yeli disimak presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami presentasi mulai dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rafadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Fadilah. Mari kita mulai presentasinya. Suaranya keras ya. Timothy Ronald yang memulai karirnya sebagai penjual minyak rambut dan karena peraniannya mengambil resiko dan terus belajar, akhirnya ia bisa mencapai kesuksesan hingga menjadi tokoh kripto terkemuka di Indonesia. Oke. Lanjut nomor. Mobilitas sosial
banyak pengetahuan tentang mobilitas transportasi di tanah Sudan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari kelompok 4. Oke. Dari kelompok 4 tadi kasusnya tentang multironal. Nah, di multironal ini mengalami mobilitas sosial vertikal naik dari yang tadinya orang susah, dari tadinya penjual minyak rambut sekarang menjadi raja kripto. Nah, untuk belajar kripto, kira-kira harus belajar nggak sih kita? Harus belajar. Jadi salurannya adalah saluran pendidikan. Terus apa lagi salurannya? Profesi dan juga ekonomi ya. Jadi itu untuk presentasi kelompok 4. Oke, kelompok selanjutnya. Ya, silakan kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ya, kelompok 3, ayo silakan. Ayo kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menganalisis kasus Milea dan Dilan. Perkenalkan, saya Amira Rayanisa. Perkenalkan, nama saya Nida Sabrina. Perkenalkan, nama saya Nuraiza Sabrina. Satu, setelah kalian mengamati artikel itu, bercerita tentang apa artikel itu? Bercerita tentang biaya siswa Jakarta yang Kecamatan Bandung kepindahan ini membawa pertukaran besar dalam budaya. Ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya baru yang berbeda dari Jakarta. Dua, berdasarkan
orang yang bukan berasal dari keluarga bangsawan dan bukan dari politik dan tidak memiliki latar belakang politik dari pemimpin yang dekat dengan rakyat serta menjadi gubernur pertama berasal dari luar politik. Dia adalah seorang harapan dari jutaan rakyat politik. Oke, terakhir, Mansur. Setelah kalian berdiskusi, tuliskan manfaat belajar mobilitas sosial. Bukti bahwa dengan kerja keras dan kejujuran dan ketulusan siapapun bisa mencapai posisi tertinggi, bahkan dari latar belakang yang sangat sederhana. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasusnya tentang apa tadi? Bapak Joko Widodo. Terjadi mobilitas sosial? Terjadi mobilitas sosial apa? Vertikal naik. Dari yang tadi Bapak Jokowi orang biasa ya, tadi kan, kemudian menjadi wali kota Solo, kemudian bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Salurannya apa berarti? Pendidikan dan juga profesi, kemudian ada politik, itu untuk salurannya. Oke, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD tentang akun kami dari Alfa Unpad. Oke. Ayo disimak. Kelompok 1. Setelah kalian mengamati artikel tersebut, bercerita tentang apa radikalisme? Kami bercerita tentang Ahmad Saroni dan Ahmad Bambang bercerita sebagai anggota DPR RI. Berdasarkan dari contoh kasus yang telah kalian amati, coba kalian analisis termasuk ke dalam mobilitas apa kasus tersebut, jelaskan dan alasannya. Ketika kemudian dia mengatakan bahwa pernyataan para wakil rakyat telah mendiskusi dan mencederai perasaan rakyat merupakan penyimpangan terhadap perjuangan partai Kristen. Berdasarkan kasus tersebut, saluran atau sarana apa yang menyebabkan seseorang berpindah status sosial? Apa alasan dan solusi ketika kalian memilih saluran tersebut? Politik, alasannya karena bergabung dengan partai politik Nasdem memungkinkan semuanya untuk mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokratis seperti menjadi anggota DPR. Solusinya, itu saluran ini akses mobilitas ke bawah akibat bagaimana mobilitas yang terjadi pada tokoh dapat mempengaruhi kehidupan tersebut dan keluarganya? Setelah kalian berdiskusi, tuliskan manfaat dari mobilitas sosial. Manfaatnya adalah hati-hati dalam berbicara di ruang publik dan dengan suara rakyat. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Kasusnya tentang Ahmad Syaroni. Terjadi mobilitas sosial apa? Mobilitas sosial vertikal turun. Kenapa bisa terjadi mobilitas sosial vertikal turun? Karena korupsi. Karena Dia pernyataan para wakil rakyat yang kalau menyinggung dan mencederai perasaan rakyat merupakan
berkata-kata yang kurang baik gitu ya. Oleh karena itu mungkin masyarakat karena perkataan yang tadi menyakiti hati para rakyat sehingga rakyat tidak percaya kembali kepada Mas Syahroni. Jadi si Mas Syahroni ini diberhentikan sebagai anggota DPR. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok terakhir, kelompok berapa? 6. Kelompok 5. Ini anggotanya cuma 3 orang ini kelompok 5. Oke, apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk membaca hasil dari kelas. Setelah kalian mengalami aktivitas tersebut, bercerita tentang apa aktivitas. Nadine Anwar Makarim yang resmi menyandang status tersangka korupsi. Kejaksaan Agung menetapkannya dalam kasus dugaan korupsi. Jumbo pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai 9,9 Berdasarkan dari contoh kasus yang telah kalian amati, coba kalian analisis termasuk ke dalam bentuk mobilitas apa kasus tersebut. Jelaskan alasannya. Mobilitas vertikal turun karena Nadine Anwar Makarim yang menyandang kasus tersangka korupsi senilai 9,9 triliun yang membuat Nadine Makarim dipidana pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Juz pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang membuat Nadine Makarim dipenjara. Nah, berdasarkan kasus tersebut, saluran sarana apa yang menyebabkan seseorang berpindah status sosial? Apa alasan dan solusi ketika kalian memiliki saluran tersebut? Lembaga politik dan lembaga ekonomi, karena Nadiem Makarim adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyandang kasus korupsi yang membuat kerugian pada negara. Bagaimana mobilitas yang terjadi pada kelompok tersebut dan keluarganya? Mobilitas sosial yang terjadi pada Nadiem Makarim memiliki dampak yang tersirat pada kehidupannya dan keluarganya, yaitu perubahan status sosial dan reputasi, perubahan finansial, konsekuensi hukum dan penurunan ekonomi, dan perubahan gaya hidup. Setelah kalian berdiskusi, tuliskan manfaat pembelajaran mobilitas sosial. 1. Memberikan wawasan tentang bagaimana peluang ekonomi. 2. Mendorong kesejahteraan individu dan masyarakat. 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Kelompok 5, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kelompok 5, ini kasusnya tentang apa tadi? Tentang Nadiem Makarim yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian di dalam kasus Nadiem Makarim ini, apakah terjadi mobilitas sosial? Terjadi ya, mobilitas sosialnya apa? Vertikal turun. Karena tadinya Nadiem Makarim adalah seorang Menteri Pendidikan, kemudian karena melakukan tindak pidana korupsi sehingga menjadi seorang terdakwa ya, karena terbukti melakukan kasus korupsi gitu. Kemudian untuk sarana atau salurannya tadi apa? Lembaga politik dan juga lembaga ekonomi. Kemudian manfaatnya belajar mobilitas sosial apa? Memberikan wawasan tentang bagaimana peluang ekonomi, mendorong kesejahteraan individu dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial. Oke, jadi manfaatnya adalah mendorong kesejahteraan sosial. Dan kita juga bisa mengetahui terjadinya perpindahan status sosial di dalam masyarakat. Oke, silakan kelompok 5 ditutup.
Join www.kampus.id. Gak perlu gak apa-apa. Ya, ayo. Ayo udah ya, buka ya. Udah nggak bisa join lagi, sudah start. Ya, silakan dikerjakan soalnya. Yo, oh ini. Berarti kan gambar. Soalnya nih ya. Dipencet nih. Itu di HP kalian masing-masing. Kan ada warna merah, warna kuning, warna biru. Kira-kira apa? Oke, jawabannya adalah mobilitas sosial. Ninda, oke Ninda. Ini jawabannya benar dan salah. Pendidikan dan organisasi politik
mempelajari tentang mobilitas sosial. Ada bentuk dan juga salurannya. Kira-kira kenapa sih kita harus belajar tentang mobilitas sosial? Coba Bravo. Kalian coba, kenapa sih kita harus belajar mobilitas sosial? Untuk apa kita belajar mobilitas sosial hari ini? Untuk? Oke, ya jawabannya bagus sekali. Jadi kita belajar mobilitas sosial ini karena setiap seseorang itu, baik itu dari latar belakang yang berbeda, kemudian karena kerja keras dan juga usahanya, seseorang itu pasti dapat mencapai posisi yang tertinggi. Meskipun tadinya ada yang dari posisi rendah kan, bisa menjadi naik posisinya tinggi seperti itu. Jadi untuk kalian para siswa, tentunya kalian harus rajin belajar untuk mencapai cita-cita kalian ya. Itu. Ada yang mau ditanya dari materi kita hari ini? Nggak ada, cukup? Cukup? Sudah dipahami? Sudah, oke. Kalau sudah, ini duduknya masih bersama dengan kelompoknya ya? Ya. Silakan yang masih duduk di bawah, coba duduk di atas dulu. Gimana tempat duduknya tadi? Ya, coba tempat duduknya. Gimana tadi tempat duduknya? Ya, udah? Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Cukup dari materi kita hari ini tentang mobilitas sosial. Bentuknya ada berapa tadi? Ada 2, apa aja? Vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu bisa naik ataupun turun. Kalau horizontal berarti setara atau sejajar. Oke, itu ya. Untuk materi kita pada pagi hari ini. Silakan untuk di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor pendorong dari mobilitas sosial. Gitu. Nanti kalian bisa pelajari untuk materi berikutnya ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, silakan untuk ketua kelasnya disiapkan dulu. Mana ketua kelasnya? Siap.